Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Baru ketemu lagi live di IG. Semangat pagi, pokoknya semangat pagi, biar lebih semangat lagi ya. Ini lagi di kolam renang. Kayaknya gelap banget sih, perasaan saya. Nggak tahu. Sebentar. Oke. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Gelap nggak sih? Backlight atau emang handphonenya jelek banget ya? Oke. Saya pagi ini pengen share tentang 7. Hai Ari. Ari katanya di Bali juga ya? Oke, saya pengen share semangat pagi. Pengen share tentang 7 kebiasaan. Biasa, tapi bisa menjadikan kita hebat luar biasa. Terima kasih Ari. Semoga hari ini lebih semangat daripada hari kemarin. Semangat ya. Amin. Oke, saya pengen share 7 kebiasaan ya. Yang sebetulnya itu kebiasaan biasa-biasa saja, tapi bisa menjadikan kita hebat luar biasa gitu loh ya. Oke, poin pertamanya saya pengen share adalah evaluasi diri setiap hari. Kenapa saya melakukan banyak kegiatan atau aktivitas setiap pagi gitu ya. Apalagi kalau pagi ini kan memang kita memulai hari yang jauh lebih hebat daripada siang ataupun malam hari. Kalau malam hari kan kita sudah mulai mungkin istirahat. Tapi pagi hari itu adalah hari-hari yang betul-betul kita memulai. Dan hari itu ditentukan dari bagaimana cara kita memulai hari. Dan yang paling penting itu adalah kita bisa mengevaluasi diri. Makanya alhamdulillah 11 tahun itu saya sudah melakukan kebiasaan membaca ya. Apalagi kalau sekarang kan kita tahu semua, kita sudah punya smartphone ya, kita sudah punya Android yang bisa menjawab semua pertanyaan kita gitu ya. Ya kalau misalnya kita lagi gagal, kita cari bagaimana memotivasi tentang kegagalan. Kalau kita sedang ingin berbisnis, bagaimana cara kita mencari artikel-artikel yang memang memotivasi untuk bisnis gitu loh. Yang paling penting adalah lakukan evaluasi setiap hari. Setiap harinya saya melakukan banyak kesalahan, setiap harinya. Tetapi setiap paginya saya evaluasi apa yang sudah saya lakukan di hari kemarin. Ya terutama dengan saya membaca gitu kan. Jadi besoknya saya pagi-pagi saya sudah, oh iya kemarin saya melakukan ini. Bisa jadi saya kemarin juga mungkin menyakiti orang lain. Ada kata-kata saya yang salah dan segala macam gitu ya. Itu benar-benar untuk kita bisa lebih baik lagi daripada hari kemarin dengan cara kita bisa melakukan evaluasi diri setiap hari. Oke, itu poin pertamanya. Poin keduanya adalah membaca 1 bab 1 hari gitu loh ya dalam buku. Nah, jadi ibaratnya Bruce Lee pernah berkata bahwa saya tidak pernah takut gitu ya untuk pada orang yang melakukan 1000 jurus dalam 1 hari. Tapi saya lebih takut kepada orang yang melakukan 1 jurus setiap hari. Intinya, kalau kita mau menjadi ahli, kalau kita mau menjadi pakar, kalau kita mau menjadi yang lebih hebat, lakukan segala sesuatu itu setiap hari. Disiplin dan konsisten. Yaitu, paling utamanya adalah kita bisa membaca buku minimal 1 bab itu 1 hari. Untuk apa? Mengubah mindset kita. Karena kita tahu, kita sadar bahwa kehidupan kita ditentukan dari bagaimana cara kita berpikir. Dan dari mindset kita akan terlahir kata-kata, akan terlahir ucapan. Setelah menjadi ucapan, akan terlahir menjadi tindakan. Dan tindakan itu sendiri akan menghasilkan kehidupan kita. Oke, itu poin keduanya. Jadi rajin-rajin membaca ya. Nah, minimal 1 bab 1 hari. Terus ya ini yang paling penting nih buat teman-teman. Kurangi menonton berita buruk atau berita negatif. Saya sering bilang ya bahwa orang yang berpikir kecil itu selalu membicarakan orang lain. Orang berpikir menengah selalu membicarakan kejadian-kejadian. Makanya teman dia itu adalah berita-berita, majalah-majalah ya, buku-buku yang tentang segala kejadian gitu loh. Tetapi orang yang berpikir besar adalah orang yang selalu membicarakan rencana, planning, goal gitu ya. Nah itu orang-orang yang berpikir besar. Makanya gitu loh, kita harus banyak-banyak mengurangi menonton hal-hal yang negatif.
Konten negatif itu bukan dalam artian mohon maaf ya, tentang hal-hal pornografi atau apapun gitu loh. Tapi kadang-kadang kita juga sering menonton hal-hal yang sebetulnya tidak pernah ada hubungan dengan kemajuan kita gitu loh. Kita hanya cukup tahu aja, tapi nggak perlu sampai merasuk, apalagi sampai merespon, membahas lagi gitu. Oh iya, tadi tuh gimana dan bla bla bla. Nah, itu orang-orang yang berpikir menengah. Oke. Poin keempatnya adalah membuat goal setiap hari. Nah, ini paling penting. Gitu ya. Membuat goal setiap hari. Jadi kayak saya misalnya ya goalnya kecil aja. Pokoknya pagi besok saya mau ya seperti ini, saya mau live, saya mau share motivasi, saya mau apa. Buat goal setiap hari, hal-hal kecil. Atau mungkin teman-teman ada yang mau olahraga, ada yang mau apa. Pokoknya buat goal itu setiap hari gitu loh. Karena kalau sudah malam hari, kita tidur dan bangunnya, kita sudah lupa. Tapi kalau kita sudah di malam hari sudah membuat goal untuk besok, ya paginya itu kan dibaca. Kita kan sudah ada smartphone yang itu menjadi sahabat atau teman kita, teman terdekat kita gitu loh. Jadi kita bisa tulis, ya kadang saya juga ditulisnya semua di smartphone. Besok saya mau gini, saya mau gini, saya mau gini gitu kan. Oke, poin kelimanya adalah berkomunitas dengan lingkungan yang sevisi. Bukan sevisi itu, bukan berarti dia sama dengan kita karirnya. Bukan berarti kalau saya berdagang seblak, teman-teman saya juga dagang seblak gitu, enggak. Tetapi hal-hal yang komunitas sevisi itu adalah orang-orang yang mensupport Anda, orang-orang yang mendukung Anda. Minimal alhamdulillah saya punya teman-teman yang misalnya saya bilang saya mau jualan ini, saya mau meeting di sini, saya mau gini, oh iya Jeki, saya doain mudah-mudahan berhasil, saya doakan mudah-mudahan sukses, lancar. Itu bagian dari saat kita berkumpul dengan komunitas yang sevisi. Ibaratnya percuma dengan sesama, misalnya saya dengan sesama pedagang seblak juga, tapi kalau dia untuk menjatuhkan saya kan itu namanya tidak sevisi. Jadi bahasa sevisi itu adalah sesuatu yang mendorong Anda, mensupport Anda, mendukung Anda gitu loh ya. Oke. Nah, ini yang paling kayaknya nih paling seneng ya kalau poin ke-6 itu adalah self reward. Ini kebanyakan kalau kita nih self rewardnya kebanyakan, actionnya kurang gitu ya. Nah, self reward ini sendiri itu adalah kalau kita sudah menuju kepada goal kita, kepada tujuan kita. Contoh, saya sekarang sudah punya rencana, saya sudah punya plan. Kalau plan-plan saya ini goal, saya akan ini gitu loh. Nah, makanya kita juga harus punya self reward untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Memotivasi kita untuk lebih maju lagi. Kita sadar sebagai manusia kita juga butuh refreshing, kita juga butuh senang-senang, kita butuh apa. Ya, lakukan itu self reward untuk diri kita sendiri gitu ya. Bahkan lebih bagusnya kita juga membuat panis atau hukuman kalau kita tidak mencapai goal itu gitu loh. Kita mau ngapain kalau misalnya kita nggak capai goal. Nah, kalau kita capai goal kan kita sudah tahu. Ya mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang baru memulai di bidang bisnis, itu bisa jadi misalnya hey, tolong buka solihin lagi, tolong buka, minta tolong. Oke, jadi itu tentang self reward kita gitu loh. Nah sekarang kalau yang buat anak-anak yang baru mungkin ya dengan income yang anak-anak kuliah sambil sambil bisnis-bisnis, kita bisa bikin self reward, makan sama teman-teman atau mungkin nonton gitu ya. Pokoknya buat self reward kita untuk kita lebih nge-refresh dari apa yang sudah kita lakukan gitu loh. Jadi biar pada saat kita melakukan lagi itu kita juga jauh lebih hebat. Karena saya pernah dengar ada sebuah cerita. Ada seorang guru dengan muridnya, ya. Guru itu berkata pada muridnya, katanya dia bilang, kamu harus meloncat, melewati jurang ini. Gurunya bilang seperti itu. Dan si murid berkata, oh guru, sepertinya saya tidak bisa. Sepertinya saya tidak bisa untuk melewati jurang itu. Jurang itu terlalu jauh, terlalu panjang katanya. Kamu bisa. Gurunya bilang seperti itu. Kamu bisa. Bagaimana caranya guru katanya. Coba kamu mundur. Mundur lebih jauh lagi dari jurang tersebut. Dan kamu berlari. Kalau bahasa Sunda mah ngawahan ya. Dan kamu berlari katanya. Dan dia lakukan apa yang gurunya bilang.
dia mundur lebih lama, lebih jauh maksudnya. Terus habis itu dia berlari. Dan pada saat dia berlari, tepat di titik yang akan dia loncat dan akhirnya dia sampai menyeberangi jurang tersebut gitu loh. Nah, itu juga bagian dari self reward, dalam artian kadang-kadang memang kita juga harus berhenti dari segala aktivitas. Untuk apa? Untuk kita membangun kekuatan lebih hebat pada saat kita melakukan lagi apa yang akan kita lakukan. Jadi kita juga butuh refreshing. Ya seperti saya sekarang. Ini juga bagian dari refreshing ya. Tapi alhamdulillah ya, diajakin teman refreshing. Tapi memang sekalian saya untuk ekspansi perluasan area dari produk saya sendiri gitu ya. Dan kemarin saya sudah meeting juga. Oke, poin ketujuhnya adalah selalu konsultasi dengan mentor. Oke, ini sebetulnya kalau yang nomor 7, kita tidak pernah mendapatkan mentor ya. Tidak banyak, ibaratnya bahkan kita mungkin tidak memiliki mentor itu sendiri gitu loh. Tapi kita sudah punya smartphone, kita sudah punya Android. Kita bisa bertanya dengan handphone kita sendiri apa yang mau kita lakukan, kita mau ngapain dan segala macam gitu loh ya. Itu bisa kita lakukan untuk ini ya, untuk kita jauh lebih hebat lagi gitu loh. Makanya buat teman-teman semua gitu ya, semoga apa yang bisa saya share pagi ini itu betul-betul membuat kita jauh lebih hebat daripada kemarin. Itu pertama, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya maupun buat teman-teman juga. Dan saya doakan teman-teman itu bisa lebih hebat daripada hari kemarin, bisa tercapai goal-goalnya, bisa jauh lebih sukses dari yang diimpikan. Dan ingat, tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Kalau kita mampu melewati setiap kegagalan, setiap kesulitan, bahkan rintangan, kita akan sampai di tujuan. Karena dari buku yang saya baca, Georgie lupa ya, yang mengatakan bahwa kalau Anda fokus kepada tujuan Anda, seterjal apapun jalannya, Anda akan sampai di sana. Oke, semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa dan semangat pagi.